Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sebagai Arfida Faranggi Rais, ada Laili Humairah, dan Muhammad Ridho. Nah, kali ini kita akan membahas jurnal dan membedah jurnal yang berjudul tentang Role of Audit and Governance Committee for Internal Sharia Audit Effectiveness in Islamic Banks. Dari yang pertama tentang abstrak. Abstrak dalam penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada purpose atau tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran komite audit dan tata kelola terhadap efektivitas audit internal syariah di bank Islam. Lalu yang kedua ada metodologi atau metode. Dalam penelitian ini menggunakan 2 tahapan, yaitu pengumpulan dan analisis data, serta penelitian ini melakukan wawancara serta literatur review tentang AGC atau Audit and Governance Committee dan Auditor Internal Syariah. Lalu yang ketiga ada finding atau temuan dalam penelitian ini, yaitu menemukan bahwa dalam membangun kerangka konseptual efektivitas audit internal syariah, di mana teori pandangan Islam digunakan sebagai landasan teoritis, dan dalam teori tersebut menjelaskan bahwa auditor bank syariah dan komite tata kelola dapat meningkatkan suatu efektivitas auditor internal syariah. Selanjutnya dari AGC itu sendiri. Nah, ada beberapa tanggung jawab ya di sini. Yang pertama, AGC itu bertujuan untuk bertanggung jawab untuk mengawasi serta memastikan pengawasan terhadap bank tersebut, serta mencakup auditor internal dan kontrolnya yang sudah berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, AGC juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Lalu yang ketiga, AGC harus memiliki pengetahuan terhadap bisnis IFI atau Islamic Finance Institution. Lalu yang keempat, AGC bertanggung jawab terhadap temuan auditor eksternal dan internal dan melakukan penilaian terhadap masalah yang terkait. Lalu yang terakhir, AGC berfungsi sebagai peninjau terkait praktik akuntansi dan rencana audit, khususnya pada bank-bank Islam. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji peran AGC atau Audit and Governance Committee untuk suatu efektivitas audit internal syariah pada bank-bank Islam di Bahrain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Oke, selanjutnya itu adalah literatur review, yaitu teori pertama yang digunakan yaitu Islamic Worldview atau pandangan dunia Islam. Dikutip dari Al-Atas tahun 1978 menyatakan bahwa untuk pandangan dunia Islam itu adalah visi yang realitas dan kebenarannya. Dalam hal ini menyatakan bahwa Islam selalu tentang cara hidup serta fondasi ajaran Islam bersifat statis. Namun cabangnya seperti keuangan, manajemen, dan ekonomi yang bersifat fleksibel. Dan ini akan berubah seiring waktu dan situasi yang terjadi. Namun, untuk aturan dan norma yang jelas tetap tidak berubah, melainkan harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan nilai-nilai yang harus berpusat pada pandangan dunia Islam ini seperti pengertian agama. Selanjutnya itu ada di sisi lain perspektif, yaitu sekularisme Barat. Agama ini tidak berhubungan dengan pengejaran hal lain dan pandangan materialitas dunia. Dalam segi ini, sesuai dengan pandangan dunia Islam, yaitu dalam hal sifat realitas atau ontologi. Dalam hal ini, pandangan dunia Islam ini dapat diperluas dalam hubungan baik, yaitu keuangan, politik, dan sosial ekonomi tentunya. Serta Islamic Finance Institution atau IFI ini atau lembaga keuangan syariah juga memiliki konsistensi dengan landasan dan pedoman yang ditetapkan oleh Islam. Selanjutnya itu, dalam setiap disiplin ilmu pengetahuan Islam, baik dalam bidang pengetahuan, harus didasarkan pada pandangan dan visi dunia Islam. Dengan adanya keterlibatan pandangan dunia Islam tentang membangun kontribusi positif
tentunya terhadap independensi para auditor syariah. Karena sudah dibekali dengan pemahaman serta kode etik yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya itu adalah Audit and Governance Committee, atau bisa disebut Komite Audit dan Tata Kelolaan. AGC dibentuk dengan sistem yang berbeda di setiap negaranya, sesuai dengan IFI dan negara tempat itu dibentuk. Selanjutnya itu, Ketua Komite AGC atau Ketua Komite Audit ditunjuk secara langsung oleh direksi. Dalam hal ini, komite yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan kebebasan dan integritas. Selanjutnya, anggota AGC atau anggota Audit Committee harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu independensi, yaitu komite audit harus tidak dapat terpengaruhi oleh siapapun dan harus bersifat independen tentunya. Yang kedua itu bersifat kompetensi, harus memiliki pemahaman yang memadai serta mempunyai atribut-atribut yang mendukung dalam pelaksanaan tugas audit. Yang ketiga, dia harus komitmen serta memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab yang ada dan berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, kompensasi. Nah, itu adalah beberapa syarat atau hal-hal yang harus dimiliki oleh komite audit serta para anggota komite audit dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi dan audit secara baik, dan juga tentunya harus memiliki pemahaman tentang hukum Islam yang memadai dalam penerapannya nanti. Selanjutnya itu, peran Audit Governance Committee adalah membantu direksi untuk melakukan pengawasan yang tidak memihak dan independen melalui beberapa peran. Untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tentunya. Adapun tugas dari komite audit ini diantaranya seperti menelaah kebijakan akuntansi yang sudah diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal yang sudah berlaku, serta sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan suatu perusahaan tersebut. Dan komite audit memiliki fungsi sebagai penghubung antara para pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal. Hal ini dilakukan agar memberikan transparansi yang baik dan juga mencakup pengungkapan keuangan yang lebih luas sehingga meningkatkan kepatuhan lembaga keuangan Islam terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada. Selanjutnya, Effectiveness of Internal Sharia Audit. Dikutip dari IIA, Institute of Internal Audit tahun 2010, menyatakan bahwa sejauh mana tujuan yang sudah ditargetkan tercapai dan mencakup kualitas yang didefinisikan sebagai efektivitas. Nah, efektivitas ini telah ditentukan dalam memastikan tercapainya sistem pengendalian yang baik dan juga efektif terhadap kepatuhan syariah. Ini dapat mendefinisikan audit syariah yang efektif sebagai kemampuan auditor tersebut dalam mencapai tujuan yang sudah ditargetkan oleh lembaga keuangan syariah. Selanjutnya itu, dikutip dari Al-Zibaran tahun 2014, memberikan bukti tentang efektivitas auditor internal yang dirasakan di sektor publik di negara Arab Saudi. Studi ini menguji kontribusi ukuran Departemen Audit Internal, kompetensi, serta hubungan antara kebebasan auditor internal dan eksternal, dan juga tingkat dukungan oleh para manajemen untuk masalah yang sedang diselidiki. Temuan dari literatur audit internal di Arab Saudi menunjukkan bahwa
Manajemen yang mendukung adalah elemen utama untuk efektivitas auditor. Ada 4 elemen yang menunjukkan bahwa audit internal yang efektif dan baik, yaitu kualitas audit internal, adanya dukungan manajemen, peraturan perusahaan, dan karakteristik yang akan diaudit. Maka dengan demikian, suatu auditor yang efektif akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, komite audit ini sangat berperan penting dalam suatu entitas tentunya. Selanjutnya adalah research methodology. Pada penelitian ini telah mengembangkan kuesioner penelitian yang ada dan juga tetap menjaga fleksibilitas dalam menggali isu-isu muncul selama sesi wawancara. Metode wawancara ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Audit Governance Committee atau AGC dalam konteks bank syariah di Bahrain, serta penelitian ini mengkaji fungsi dari AGC dan tujuan penelitiannya, yaitu menginterpretasikan auditor internasional syariah dan pandangan anggota AGC atau komite audit dalam mencapai audit internal syariah yang efektif. Selanjutnya adalah research and discussion. Pada research and discussion ini, kami mendapatkan beberapa poin yang ada dalam jurnal. Yang pertama adalah penelitian telah melakukan wawancara tidak terstruktur dengan responden, di mana dengan data yang diperoleh dari wawancara langsung antara Kepala Departemen Syariah Internal dengan CEO dan dari dokumen-dokumen yang ada. Yang kedua adalah auditor terhubung langsung dengan Dewan Pengawas Syariah atau SSB, Komite Audit atau AGC, dan CEO. Penelitian ini telah melakukan review terhadap struktur korporasi bank-bank tersebut. Yang ketiga, adanya interaksi langsung antara anggota Dewan dan auditor internal syariah akan meningkatkan independensi auditor. Maka dari itu, pertanyaan mengenai independensi diajukan kepada Kepala Departemen Audit Syariah untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan Dewan Direksi. Poin selanjutnya adalah dalam memastikan efektivitas, maka harus ada komunikasi langsung dengan direksi. Komunikasi ini memberikan sarana bagi auditor dan direksi dalam menjaga agar setiap pihak mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang terjadi. Dengan demikian, untuk memastikan suatu efektivitas auditor, baik pengangkatan maupun pemberhentian auditor harus disetujui oleh Dewan Direksi. Dalam hal ini, yang memiliki tanggung jawab membuat suatu keputusan untuk menunjukkan dan memberhentikan auditor internal syariah adalah Audit Governance Committee atau Komite Audit atau bisa disebut AGC. Pembahasan terakhir adalah conclusion. Dalam jurnal ini ada beberapa poin conclusion yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah dalam studi ini mengkaji pada fungsi AGC dalam memastikan audit internal syariah yang efektif. Serta penelitian ini menggunakan teori berbasis pandangan dunia Islam atau Islamic Worldview untuk menguji studi pada bank-bank Islam di Bahrain. Dan dari tinjauan literatur yang dilakukan ini menunjukkan bahwa audit internal syariah yang efektif di antara bank-bank Islam. Yang kedua yaitu peran Audit Governance Committee atau AGC pada tingkat efektivitas audit internal syariah. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang praktik bank-bank Islam di Bahrain dalam hal komposisi, peran atau tugas, dan tanggung jawab. Studi ini menambahkan literatur tentang efektivitas AGC untuk menyarankan bahwa AGC ini dapat memiliki dampak yang positif pada efektivitas audit internal syariah di bank-bank Islam Bahrain dengan mengembangkan kerangka konseptual untuk auditor internal syariah yang efektif. Diikuti dengan AGC sebagai otoritas pengawas utama dalam lembaga keuangan Islam. Dan dengan keberadaan dari komite audit atau AGC ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka penerapan good corporate governance. Dengan mengembangkan
Kerangka konseptual untuk auditor internal syariah yang efektif diikuti dengan AGC sebagai otoritas pengawas utama dalam lembaga keuangan Islam dan dengan keberadaan dari Komite Audit atau AGC ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka penerapan good corporate governance. Sekian pembahasan jurnal dari kelompok kami. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.